Nah, orang kadang-kadang membuat ramalan-ramalan, mencari sesuatu, lalu kemudian di situ saudara ada juga orang yang membuat planning untuk meminimalkan resiko hari depan. Misalnya ya kalau di Indonesia ada BPJS gitu ya saudara ya. Jadi antisipasi saudara membayar sekian itu nanti kemudian kalau misalnya di hari depan wah ada sakit, lalu kemudian ada biaya yang ditanggung. Itu sesuatu hal yang tidak salah. Ada orang yang mengatakan, wah kalau punya asuransi atau BPJS dan sebagainya itu tidak beriman dan sebagainya. Tetapi kita melihat itu adalah sesuatu usaha manusia meminimalkan resiko, sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa kita mengerti, saudara, sesuatu yang bijaksana. Di dalam Alkitab membuat rencana, membuat planning, itu lambang dari bijaksana. Jadi ketika saudara melakukan hal-hal tersebut, ketika saudara mengantisipasi, membuat planning dan sebagainya dalam hal yang wajar, itu sesuatu yang baik dan itu bertanggung jawab. Itu melakukan sesuatu yang secara bertanggung jawab, mengerti ada kesulitan di hari depan dan mencoba untuk memplanningnya. Tapi saudara, planning seperti apapun, saudara sudah punya misalnya insurance untuk sakit saudara, saudara mempunyai pensiun, mempunyai apapun untuk hari depan. Tetap saudara ada unsur unpredictable yang tidak bisa dihindarkan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan itu sebabnya kita khawatir. Kadang-kadang ketika manusia tidak bisa mengontrol keadaan, ketika keadaan betul-betul out of control, maka dia juga kehilangan kontrol akan diri. Nah saudara, biasanya kan orang kalau sudah kehilangan kontrol akan diri, dia marah-marah ya. Marah itu kan juga bagian dari ketika orang mau mengontrol kondisi dan keadaan kan. Misalnya saudara ya, wah kondisinya sudah tidak terkontrol. Lalu kemudian saya bilang, diam kalian semua. Wah ketika saya marah begitu ya, diam. Nah di situ saya mencoba untuk mengontrol situasi. Jadi ketika ada situasi tak terkontrol, saya marah. Situasi tak terkontrol, saya marah. Kadang berhasil. Kadang kemarahan yang tepat bisa mengontrol, tetapi bukan tidak jarang juga kemarahan malah membuat keadaan makin tidak terkontrol. Keadaan malah lebih buruk dengan kemarahan. Maka di sini saudara-saudara sekalian, unpredictable, sesuatu yang tidak bisa ditebak membuat orang khawatir. Saya nggak bisa tebak hidup ke depan mau seperti apa. Ini jalannya mau kemana saya nggak tahu. Nah tepat saudara ketika kita kehilangan kontrol, ketika kita sudah tidak bisa memprediksi, muncul rasa khawatir yang menyebarkan propaganda yang jahat. Hei, Tuhan tidak ada. Hei, kalau dia ada, ia tidak peduli. Hei, ia tidak memelihara. Ia tidak menghiraukan engkau. Itu propaganda dari khawatir dan takut dan cemas. Dan tepat di momen itu Tuhan Yesus berkata, tidak demikian. Ketika saudara membaca Pengkhotbah pasal 3, ketika kita melihat dunia yang terus berubah, manusia diajak untuk melihat Sang Pencipta yang tidak berubah. Ia yang dikatakan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap momen yang kita tidak bisa pegang, yang tidak bisa raih, ternyata di tangan Tuhan akan menjadi indah pada setiap momennya. Dan saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, kita tidak perlu khawatir. Kenapa saudara? Di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang bergolak, Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan memelihara kita. Ini adalah kabar sukacita di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tuhan Yesus bicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah badai ketidakpastian, Tuhan itu memelihara. Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap momen kita tidak sendirian, tetapi ada Bapa yang baik yang mengasihi kita. Kita ini bukan setitik debu di dalam alam semesta. Tidak, Tuhan tidak melihat kita seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan kau itu berharga dan dipelihara oleh Tuhan yang baik. Kalau Tuhan peduli kepada burung, Tuhan peduli kepada bunga, bukankah Tuhan lebih peduli kepada engkau? Bunga itu saudara-saudara sekalian diberikan busana yang demikian indah dan Tuhan mengatakan, hai engkau yang tidak percaya, tidak tahukah engkau Tuhan akan mendandani engkau lebih indah. Saudara bayangkan, Tuhan mendandani kita dengan pakaian kemuliaan. Tuhan menguduskan kita.
bahkan di dalam setiap kesulitan, dalam setiap halangan yang kita hadapi, Tuhan membungkus kita dengan busana yang indah, yaitu busana kesucian. Kita makin kudus, dikikis, makin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, Tuhan memberi kekekalan dalam hatimu, tetapi engkau tidak bisa menyelami pekerjaan Dia dari awal hingga akhir. Memang ada misteri. Kita tidak tahu Tuhan kenapa kesulitan ini tiba, kita tidak tahu, itu misteri. Tidak ada seorang yang bisa menyelami pekerjaan Dia dari awal sampai akhir. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, Tuhan itu setia dan baik. Ia mendandani engkau. Di belakang kekhawatiran ada isu ketidakpercayaan. Apakah Bapak Ibu percaya Allah yang baik? Propaganda dari kekhawatiran adalah Tuhan tidak ada. Tuhan tidak baik. Tuhan tidak peduli. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, burung dipelihara. Bunga-bunga di padang Dia dandani. Terlebih kita. Kita tidak dibuang. Kita tidak setitik debu dalam alam semesta. Kita dipelihara oleh Tuhan.